Oke, langsung mulai Vic ya. Oke, siap. Nah, ya apa ini kabar Vic? Kabar baik, puji Tuhan baik. Awakmu, ya, Bu? Baik, Bro. Nah, ini hari ini kan Oh, podcastnya temanya ini kesehatan bagi remaja di masa pandemi ini. Menurut Vicky itu penting nggak jaga kesehatan tuh bagi remaja sekarang gini? kalau menurut aku sendiri, jaga kesehatan di masa pandemi ini ya tentu penting. Karena apa ya? Tujuan kita kan untuk sehat sampai tua. Apalagi di masa sekarang ini banyak virus-virus corona yang terus eh, apa meningkat. Jadi ya perlulah untuk menjaga imunitas tubuh supaya tetap kuat gitu. Oke, pokok intinya penting banget lah ya. Ya, penting. Nah, sekarang tuh gimana sih carane carane membuat pola hidup yang sehat tuh? Kalau simpelnya itu ya tinggal rutin berolahraga ya minimal 3 kali dalam seminggu itu udah cukup. Kalau masih kayak terlalu sulit ya mungkin 2 kali dalam seminggu itu udah cukup. Itu tergantung dari orangnya sendiri sih. Terus juga bisa jaga pola makan, mengerti dari makronutrien sama mikronutriennya juga begitu. Oh, jadi pokok intinya ya olahraga sama makan sehat gitu lah ya. Makan Ya dijaga gitu ya. harus dijaga pola makannya. Mm-mm. Itu olahraganya itu gimana? Berat apa ringan? Apa sedengan Ya gitu? kalau untuk menjaga kayak imunitas tinggi ya ringan saja ya nggak apa-apa. Yang penting kan dibuat gerak aja sekitar 30 sampai 40 menit itu udah cukup sih sebenarnya. Pokoknya tergantung tergantung tujuan lah ya. Mau mau gimana gitu. Ya tujuannya. Hmm. Nah, Vic, ini biasanya ya, itu kan ada mitos kalau mau kurus, makannya harus Heeh. harus vegetarian lah intinya, harus sayur-sayuran. Itu menurut Vicky mitos apa beneran kayak gitu? Sebenarnya itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Kalau orang itu intoleran ya jadi ya bisa ngambil dari real food dari kayak daging-dagingan dari protein hewani gitu. Jadi ya tergantung dari orangnya sendiri. Kalau orangnya lebih cocok ke ngambil dari hewani, proteinnya ya ambil hewani. Karena itu sendiri kan protein hewani sama nabati ini lebih Tinggi lebih ya, banyak diserap itu eh, dari eh, dari protein nabati. Apa? hewani. Hewani. Ya. Oh, jadi pokoknya tergantung selera ya orang gitu lah ya. Berarti itu ya bisa bilang mitos lah itu. Nah, ini sebetulnya melenceng dari topik utama nih ya. Tapi kan Oh, dulu oke oke. kamu kan itu loh, nge-gym loh awalnya, fitness loh. Kok sekarang Ya, tiba-tiba fitness. calisthenics gini? Nah, itu dulu Nah, awal-awal corona kan. heeh. Corona tuh bulan bulan Maret tuh. Jadi kan sekolah kan juga udah selesai itu kan. Kayak gak boleh masuk udah. Nah, itu bingung mau olahraga gimana nih. Pikiran utama itu aduh kalau nggak dapat beban yang eh, mencukupi kayak beban berat kayak plate-plate yang berat itu jadi takut Hmm. badan yang kecil. Terus Hmm. ya coba-coba buat peralatan sendiri seperti buat plate dari semen kayak gitu-gitu. Terus mulai bulan Juni itu udah ada inisiatif untuk membentuk apa ya? Membangun tiang pull up karena lihat-lihat kok kayaknya seru kalisthenik ini. Hmm. Terus baru bulan Juli itu kalau nggak salah itu di Lumajang ada komunitas baru kalisthenik. Itu ya, Ya apa semenjak namanya? itu lah. Apa namanya Apa? komunitasnya? Baratos, ya Baratos. Baratos. Aku ngikuti ya TikTokmu. Oh. Nah, jadi setelah itu ya wah kok kayaknya menarik ya udah terjun ke dunia kalisthenik lah gitu. Tapi kayak menurutmu, Vic, eh, Heeh. calisthenics baik nge-gym ini menurutmu lebih bagus mana? Sebenarnya ya sama-sama aja sih. Kalau digabung ya tambah lebih baik juga karena kalau dari segi otot kalisthenik sama gym ini tentu beda.
itu ada istilah-istilah apa itu yang memang otot orang yang kalistenik ini memang lebih padat strukturnya daripada orang yang Gym ya. nge-gym, cuman Oh, lebih besar gitu. Cuman ya gitulah, anak kalistenik gak bakal sebesar orang-orang yang di gym gitu. gitu ya. Hmm. Kamu sendiri apa sekarang? Loh, Rutin gym apa? aku aku kemarin sempat nyoba-nyoba kalisthenik juga, Wik. Ah, Tapi ya gitu, akhirnya gagal. Gak bisa yang ngetrik-ngetrik gitu loh. oh, skill-skill ya. Iya, Ya. skill-skillnya gak bisa. Ya cuma basic sih aku kalisthenik, cuma push up, pull up gitu. Dulu Oh. mau nyoba yang muscle up itu, Hmm. tapi gak bisa-bisa sampai sekarang. Hmm. Itu memang kalau ngulik skill memang harus butuh waktu lama. Paling cepat ya 1 bulan itu. Kalau ya beda-beda sih tiap skill. Ada yang 3 bulan paling cepat, ada yang 6 bulan. Jadi gak bisa langsung. Ya serunya gitu sih kalau calisthenics. Jadi Iya, ada target. Kalau di gym kan cuman wah gerakannya ini aja gitu. cuma tambah Jadi beban kan kalau di gym ya. lebih fokus ke nambah beban. Kalau di calisthenics ada nambah level-levelnya gitu kan, level level Iya. kesulitannya gitu ya. Oh Benar. iya iya. Dan itu pun kalau mau naik ke satu level lagi itu butuh berapa bulan ya, bisa tahunan juga. Hmm, iya iya iya. Eh, nah, ini menurut Vicky konsistensi itu penting banget nggak kalau dalam olahraga gitu? Konsisten itu memang penting, nomor satu itu. Kalau orang cuman konsisten ke latihannya aja, ya nggak maksimal. Kalau orang yang konsisten ke pola makan aja tanpa olahraga juga ya nggak kurang maksimal juga. Karena yang kalau mau membentuk massa otot itu 70% itu dari pola makan sama pola istirahat, 30%-nya dari olahraga gitu. Berarti lebih penting istirahat sama makannya itu tadi ya yang dijaga ya. Iya, Oh, betul. iya iya iya. Jadi kayak sebagus apapun pola pola latihannya, baik itu dari program orang-orang yang bersertifikat, kalau pola makannya nggak dijaga ya nggak ada hasil gitu. Hmm, Nah, makanya itu kan konsisten perlu lah, harus ditanamkan. ya itu. Hmm. Kalau kalau aku sendiri ya paling susah ya itu konsisten itu ya. Iya, Makanya sekarang ya memang susah. hasilnya kayak hilang gitu yang dulu badannya agak bagus sekarang udah hilang. Ya. Nah, kemarin sempat ikut itu ya, Wik, ya. Ikut lomba panco ya, situ Bondo ya. Oh, situ Bondo ya sempat sempat itu. Waduh, kalah itu aku. Loh, kalah, Memang Wik. kuat kalah. Nggak Hmm. nggak dapat apa-apa. Baru tampil udah langsung ngelawan yang juara 3 tahun lalunya, tahun Waduh, 2019. itu Iya, kalah 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 kekuatan apa kalah teknik kalau gitu? kalah kalah ya kalah kekuatan lah jelas. Karena apa Hmm. ya? Kan Panco kan lebih mengutamakan kekuatan pergelangan tangan. Hmm. Hmm. Sedangkan orang-orang gym biasa kan cuman latihan otot-ototnya biasa, nggak fokus ke satu bagian otot tertentu gitu. Oh, kalau orang gym kan latihannya otot besar kan kayak dada, Ya otot punggung besar. gitu. Hmm. Jadi memang butuh latihan juga sih sebenarnya. Itu persiapan cuman 3 minggu itu. Oh, Satu berarti minggu sebelum lomba anggapannya cuma udah cuma iseng-iseng lah anggapannya ikut ya. ya nyoba-nyoba. Nah, ini ada teman-temanku di sini, Wik. Mungkin ada yang mau mau tanya juga apa gimana ini, teman-teman? Monggo, monggo. Ini teman-teman dari kuliah. Ya, satu kelas. Siap. Hmm. Ya gak apa-apa sharing-sharing. Ya apa, Rek? Ada nggak? Oh, gini, aku ada pertanyaan nih, Gil. Kalau buat orang baru nih, beginner, mending calisthenics
apa nge-gym? Kalau menurut Vicky? Kalau orang yang cenderung obesitas, kalau menurut saya sendiri itu lebih ke gym aja karena apa ya, free weight, jadi bisa bebannya itu bisa diatur. Kalau ngandelin body weight sendiri kalau untuk orang yang obesitas ya sulit gitu juga. Tapi kalau orang yang memang ya kayak sedengan ideal ya kalistenik ya gak apa-apa. Kalau memang nggak ada dana ataupun memang suka yang apa ya tanpa alat, jadi bisa olahraga di mana aja gitu. Soalnya kalau orang obesitas tuh bebannya lebih berat ya langsung ya, Vicky. Kalau Ya, kalistenik. kan soalnya kalau kalistenik kan memang berat bebannya dari berat badan sendiri. Oh ya. Ya, Heeh. jadi ya Ya. sulit. Mau nyari gerakan regresinya juga sulit juga kalau memang bekal otot belum mampu. Mungkin bisa tapi butuh effort waktu Ya, lebih lama betul. mungkin ya. Harus jaga pola makan juga itu untuk nurunin berat badannya dulu juga biar progresnya makin cepat. Ya, ya, ya. Ini teman-teman nggak ada yang tanya nih. Nah, ya itu. Malu-malu kayaknya. Halo, gue Halo. bertanya ya. Sebaiknya kalau gym itu apakah baik ya kalau emang setiap hari gitu? Nah, kalau masalah frekuensi latihannya itu ya ya nggak apa-apa latihan tiap hari ya nggak apa-apa kalau memang punya waktu luang. Cuman kalau untuk membentuk massa otot itu memang harus perlu adanya rest. Jadi kan pada saat nge-gym itu kita bukan bentuk otot, melainkan kita merusak otot. Jadi otot terbentuk pada saat kita rest. Jadi asupan juga harus penting juga, harus dijaga juga supaya recovery-nya bisa lebih cepat gitu. Jadi lebih optimal lah 2 sampai 5 kali itu udah cukup. Kalau memang atlet ya 6 kali itu udah cukup banget itu. Pokoknya harus ada istirahatnya lah ya. Ya, istirahat yang penting. Berarti kalau setiap hari itu tidak untuk apa ya? Mungkin nggak nggak harus setiap hari gitu, ada jangka waktunya gitu ya? Iya, memang ada jangka waktunya. Nggak disarankan berarti ya? Oke ya. Terima Mm-mm. kasih. Ya, kembali kasih. Nah, Vicky sendiri sekarang nge-gym apa kalistenik? Apa dicampur ini? Aku sendiri udah lama nggak nge-gym. Udah satu tahunan lebih. Oh iya lah. Udah 1 tahun lebih Sama, nggak. Kenapa? sama-sama udah lama nggak nge-gym. Udah lama. Mungkin ya kalau nge-gym cuman mungkin ya latihan kaki itu karena Soalnya butuh beban kalau. oh kenapa? Kenapa? Ya kan kalau latihan sendiri tanpa beban, kalau body weight kaki kan kurang maksimal. Gitu. Jadi butuh beban. Iya, kalau kalistenik susah ya mau ngelatih kaki ya. Ya kan kalistenik sendiri juga dibagi itu ada beberapa apa ya jenis lah. Jadi ada yang fokus ke skill, terus ada fokus yang set and rep, ada fokus yang strength lifting juga. Itu ya termasuk kalistenik juga. Jadi tujuan Hmm. orang ya nggak bisa jadi kayak pengen yang ini, tapi juga pengen yang itu juga harus apa ya dapat semua. Itu nggak bisa, itu harus pelan-pelan, itu butuh tahunan lama itu baru dapat semua. Ya, pokoknya intinya kembali lagi ke tujuan orang masing-masing gitu kan ya. Iya. Udah gak suka nge-gym Waduh, lagi ya sekarang ya. tentu mungkin kalau di gym ya biasanya apa ngajar klien gitu aja sih kalau ke Oh, gym. oh sekarang jadi PT juga. Wik? Iya, Oh, gitu PT-nya online apa di Lumajang? iya di Lumajang. Kalau Oh, online masih waduh ribet, nggak enak kalau nggak lihat langsung terus koreksi langsung itu nggak enak. iya sama aja ngambil lihat nonton YouTube kan kalau gitu ya. Kalau online. Iya, sendiri. Mhm. Loh, itu klien itu minta diajarin nge-gym apa kalistenik apa gimana? Dua-duanya digabung Oh, karena ya dapat strength dari gym juga dapat
flexibility juga dari calisthenics Hmm. itu sih. Nah, terus ini ada satu hal lagi nih. Kalau orang-orang biasa mikir kalau orang nge-gym, orang olahraga itu kalau pengen besar badannya itu harus pakai suplemen, ya kan? Harus pakai protein lah, kreatin, BCAA lah. Kalau menurut Vicky itu Ya, perlu nggak? ya kalau dibilang perlu ya perlu, karena ya tujuannya sendiri kan sebenarnya suplemen ini bukan kayak minuman ajaib ya. Suplemen ini cuma membantu kita untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Jadi kalau seumpama protein kita udah tercukupi dari real food kayak tahu tempe, dada ayam dan lain-lain, ya suplemen nggak penting karena udah tercukupi dari protein real food itu sendiri. Kalau memang dari real food belum mencukupi ya pakai suplemen gitu. Nah, beda lagi kalau orang-orang yang sudah besar banget itu ya tentu butuh suplemen karena kalorinya juga tinggi kan. Ya, ya, ya. Kalori hariannya juga tinggi. Gitu. Tapi itu kan maksudnya enaknya suplemen itu kan Banyak. lebih praktis gitu kan, Vic. Iya, lebih praktis. Banyak sih orang-orang yang pemula itu kalau kelihatan ada orang badannya gede, wih pakai suplemen. Padahal ya nggak pakai ya bisa juga itu. Iya Dikira itu. suplemen ini dikira minuman ajaib Iya, meskipun orang supaya pakai lekas berotot. Padahal ya enggak. steroid pun perlu nge-gym juga kan, perlu olahraga sendiri gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba gara-gara dia nyuntik, tiba-tiba badannya besar gitu kan, nggak bisa. Ya, memang harus dilatih juga. Begitu juga kalau orang itu minum suplemen, tapi kalau pola makannya tetap ngawur, ya gak bakal bentuk juga ototnya. Ya percuma juga gitu ya. Nah, memang harus diimbangi juga. Antara real food sama suplemen itu harus seimbang. Oke. Kalau dari aku kayaknya udah habis ini pertanyaanku. Kalau dari teman-teman ada nggak ini? Nawal sama Anggi? Ya, mungkin dari aku cukup dari Anwar. Terima kasih. Ya, balik ke sini. Oke, kayaknya udah Vic ya. Cukup ya. Ya, oke. Oke, makasih Vic ya. Oke, kembali kasih yuk. Oke. Yuk, see you. Izin live ya. Oke, Vic. Udah ini ya, live aja langsung ya. Ya, ya. Oke. Iya, makasih. Oke.